Silakan Bu Lilian. Kakak aja bengong ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi anak-anak. Pagi. Semangat luar biasa. Sudah hadir semua? Sudah hadir semua? Sudah ya? Bu. Nihil, Bu. Nanti jaringannya di tempat kalian stabil, sudah bisa hadir dengan tepat waktu. Minta tolong, ya salah satu memimpin doa dulu. Minta tolong ya Mbak Penny. Mbak Penny bisa memimpin doa Mbak Penny? Ya, sepertinya Mbak Penny Bisa, Bu. Iya. Dipimpin doa dulu ya teman-temannya ya Mbak. Ya, Bu. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Penny. Ya, Bu. Anak-anak semuanya sehat ya? Meskipun dalam masa pandemi ini, ya, kita senantiasa menjaga selalu kesehatan. Ingat pesan dari pemerintah kita, selalu menjaga dengan protokol kesehatan dan jangan lupa 5M ya? Ya, masih ingat dong 5M ya? 5M masih ingat semuanya. Pakai masker, menjaga jarak, kemudian apa ya Mbak Mencuci Monika? tangan. Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Mengurangi mobilitas. Menghindari Betul sih dari kerumunan. Ya, kita sebagai warga yang baik, senantiasa ya, mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Selama itu untuk waspada, saling menjaga satu dengan lainnya. Ya, kabar baik semuanya. Kemudian tadi sudah berdoa, jangan lupa ya seperti yang sudah Ibu beritahukan kemarin ya nanti sudah ya kita Google Classroom. Kemudian di situ ada form untuk mengisi presensi ya. Jangan lupa mengisi presensi di situ. Karena nanti presensi itu yang akan Ibu masukkan dalam daftar presensi Ibu. Jadi jangan lupa isi giliran kalian itu. Kemudian Ibu semua ya Google Classroom-nya. Sudah ya? Sudah Mbak Pur. Mbak Pur sudah? Sudah, Bu. Bagus ya. Buka di situ juga ada Ibu video YouTube juga di situ. Silakan kalian bisa simak. Mungkin ada pemberitahuan yang Ibu, keterangan yang Ibu berikan masih ada yang kurang. Ya, bisa kalian lihat di video yang Ibu sudah sematkan di Google Classroom. Kemudian juga ada bahan ajarnya, yaitu Ibu memberikan ringkasan materi. Di situ juga sudah ada. Silakan kalian buka, kalian pelajari. Harus di print Bu? Tidak harus. Yang penting kalian download, ya, diunduh, kemudian kalian pelajari. Ringan kok, tidak sampai banyak berlembar-lembar, tidak, cukup paling 5 lembar, ya. Karena kalau banyak-banyak nanti dilupakan, ya, karena tidak enak rasanya kalau dilupakan. Ya, mending sedikit tapi berkesan, ya. Jadi Ibu harapkan kalian membaca materi itu. Kemudian untuk LKPD-nya juga sudah ada ya? Sudah ada, iya. Mbak Ulfa, LKPD-nya sudah dilihat Mbak Ulfa? LKPD belum dipelajari secara lengkap, Bu. Alhamdulillah, ya belum dipelajari. Nanti kita pelajari bersama-sama lagi ya. Sekarang Oke, Bu. Ibu tampilkan beberapa slide dulu untuk mengingatkan kalian tentang mungkin materi yang sudah kalian baca. Iya.
Ibu tampilkan ya, barisan aritmatika. Gitu ya, ini barisan aritmatika. Kalian sekarang kelas 10 ya, 10 SMK, kalian kelas 10 pastinya sudah waktu duduk di bangku SMP, kalian pernah belajar tentang barisan aritmatika. Masih ingat? Masih ingat enggak materi tentang barisan aritmatika? Tentang barisan masih ingat? Masih dong ya. Ya, barisan. Oh, sudah lupa. Mas Alwi sudah lupa? Waduh, padahal sakit loh Mas, dilupakan itu Mas. Jangan suka melupakan. Ya, Mbak Move, barisan itu apa ya Mbak Move? Rumus atau apa ya Bu yang ditanyakan? Iya, pengertiannya saja. Pengertiannya dulu Mbak Move. Barisan itu susunan atau bukan ya Bu? Susunan angka atau bukan? Iya, betul, susunan angka. Iya, itu barisan ya. Iya, kalian pernah datang ke pasar? Pernah ya? Sering Bu. Iya, sering. Pernah datang di etalase sekitar penjual buah-buahan? Iya ya. Ya, di situ ada penjual buah-buahan, misalnya jeruk atau mangga, sering tersusun rapi ya, tersusun rapi dari yang banyak, sedikit, sampai akhirnya menggunung seperti bentuk piramida. Piramida ya Bu. Ya, itu secara tidak langsung sebenarnya penjual itu menggunakan pola barisan. Hanya saja mungkin penjual itu hanya apa ya? Hanya untuk itu supaya berpenampilan menarik saja. Ya, ini barisan aritmatika. Kemudian berikutnya lagi ya, yang akan kita pelajari di sini barisan aritmatika, kompetensi dasarnya menganalisis barisan dan deret aritmatika, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika, indikator pencapaiannya, menemukan rumus barisan aritmatika, merumuskan suku ke N suatu barisan aritmatika, dan yang terakhir adalah membuat penyelesaian masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Tahu ya, masalah konseptual itu masalah yang bagaimana? Masalah konseptual itu masalah yang bagaimana? Ya, Mbak Eki? Mbak Eki? Ada Mbak Eki? Oh, lagi ke belakang sepertinya Mbak Eki. Izin tadi Bu. Boleh bantu menjawab? Silakan Mbak Pur. Ya, masalah konseptual itu bagaimana ya? Yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu ya Bu. Iya, sip, mantap sekali jawabannya. Dengan dunia nyata ya, gitu. Betul, yang berhubungan dengan masalah sehari-hari. Karena kadang kita sebenarnya mempelajari matematika itu apa sih? Ya, itu karena kaitannya itu sangat banyak sekali dengan kehidupan sehari-hari. Makanya matematika sering disebut sebagai Queen of Science ya. Ya, karena memang hubungannya banyak sekali. Kemudian tujuan pembelajaran ini, ya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang satu, menemukan rumus barisan aritmatika dengan benar, kemudian merumuskan suku ke N suatu barisan aritmatika dengan benar, dan yang ketiga, membuat penyelesaian masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini ada peta konsepnya yang kita pelajari. Kan kita belajar barisan dan deret. Tapi yang pertama kita pelajari adalah barisan aritmatika. Karena barisan dan deret itu nanti terbagi dari beberapa. Nanti kita pelajari hanya barisan aritmatika. Kemudian ada suku awal atau yang disebut sebagai A. Kemudian ada beda. Ada juga suku ke N atau disebut dengan UN. Itu peta konsepnya. Kemudian persepsinya di sini. Gambar apa ya, Mas, Mbak ini? Gambar orang lagi ngapain ya? Membatik. Membatik. Betul. Di Banyumas, ya, di Banyumas itu ada batik terkenal. Ya, makanya di sini aja ada pengrajin pengusaha batik, pengrajin batik ya.
pengrajin batik, biasanya di rumah-rumah itu mereka pada pengrajin batik. Ya, di daerah Banyumas itu banyak sekali, Banyumas Raya. Kemudian di sini ada permasalahannya, Ibu Lina, seorang pengrajin batik di Banyumas, dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter kali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Ibu Lina harus menyelesaikan jumlah kain batik pada bulan kedua dan 12 helai kain batik pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 helai lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dapatkah Anda memperkirakan banyaknya kain batik yang diselesaikan Ibu Lina pada bulan ke-10? Ya. Bulan ke-10, kira-kira bagaimana ya Mas Alwi pada bulan ke-10 kain batiknya yang diproduksi bagaimana ya? Semakin banyak, Bu. Semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti Bu Lina bisa menyelesaikan sendiri apa tidak ya? Gimana Mbak Ulfa, bisa menyelesaikan sendiri enggak Bu Lina? Tidak, Bu. Tidak, maka kemungkinan Bu Lina akan merekrut pegawai baru yang kasihan berat. Iya, dia akan merekrut karyawan baru. Maka selain ini juga Bu Lina berarti dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi selain berusaha, dia juga bisa membantu untuk warga di sekitarnya. Kemudian, ya kita dari masalah lagi yang tadi, itu ya, Bu Lina. Coba kita bantu Bu Lina untuk menghitung kira-kira. Sebelum membantu masalah Bu Lina, marilah kita isi tabel di bawah ini berdasarkan cerita beliau. Bulan ke-1, banyak helainya berapa ya? Mbak Faridah? Ya Mbak Faridah? Mbak Faridah? Iya, Bu. Iya, bulan ke-1 banyak helai kainnya berapa ya Mbak? 8, Bu. 8, betul. Bulan kedua berapa ya Mbak Mel? Mbak Melinda? Sebentar Bu, bulan Kedua. keberapa Bu? 2 Bu, Mbak. 12. 12, betul. Kira-kira kita bisa ngitung ke bulan ketiga tidak Mbak Monica? Bisa, Bu. Berapa? Dilihat dari bulan 1 ke bulan 2 itu karena bertambah 4, berarti di bulan 3 juga ditambahkan 4. 12 tambah 4 ada 16, Bu. Iya, bagus sekali. Ya, sip. Ya, jadi setiap bulannya adalah bertambah. Ya, jadi bisa kita rangkum begini ya. Jadi bulan ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, banyak kainnya 24. Gitu ya. Ini cukup persepsinya sampai sini. Silahkan kalian berkelompok kembali seperti yang kelompok yang terdahulu sudah pernah Ibu bagi. Silahkan mengelompok menjadi 4 kelompok ya. Kemudian buka LKPD-nya, kalian diskusi antar kelompok. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu. Bisa lewat langsung di Google Meet ini atau bisa kalian chatting lewat Classroom. Begitu ya anak-anak ya? Siap ya? Siap? Ya, Bu. Oke, Ibu tunggu 10 menit ya. Silakan untuk berdiskusi. Nanti perwakilan untuk mempresentasikannya. Silakan berdiskusi anak-anak. Halo, suaranya Bu Yulian mana ya Bu?
Oh iya, maaf, suara saya tadi kepencet ini. Ya, Mas Teguh, ada Mas Teguh? Ada, Bu. Iya, kesulitan enggak tadi mengunduh LKPD-nya, Mas? Kesulitan, Bu. Ini sinyalnya masih kesulitan. tidak stabil. Oh, begitu. Mungkin ada teman rumahnya temennya yang lebih dekat, yang sinyalnya stabil di situ, bisa numpang ya, Mas ya? Oke, Ya pas Bu, nanti. pelajaran saja, ya. Oke, Tapi siap, kalau siap. tidak jangan numpang. Bu, di rumah saya. Oh, boleh. Ke rumahnya Mas Alwi ya. Deket ya, Mas ya? OTW. Iya, oke. Ya, ini sudah selesai ya, waktu 10 menitnya. Dipresentasikan. Ya, tadi sudah beberapa siswa ada yang mengirim ke Ibu. Ibu langsung sematkan saja di sini. Ada masalah 1, silakan kelompok 1. Mbak Monika bisa dibacakan hasil presentasinya dari masalah 1. Monggo silakan Mbak Monika. Ya, Bu. Ya, soalnya dulu dibacakan. Diketahui suku pertama dari suatu barisan aritmatika adalah 40 dan beda barisan tersebut adalah 5. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Ya. Berarti di sini untuk U1 sebagai suku pertama itu adalah 40, bedanya 5 dan yang ditanyakan adalah suku ke-20. Jadi U20 sama dengan 40 ditambah 20 kurangi 1 dikalikan 5. Menjadi 40 ditambah 19 kali 5. U20 sama dengan 40 ditambah 95. Jadi untuk suku ke-20 sama dengan 135, Bu. Itu jawaban dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Kelompok 2, 3, atau 4, mungkin ada yang mau menanggapi? Mbak Pur, jawabannya bagaimana Mbak Pur? Kelompoknya Mbak Pur? Sama, Bu. Sama ya, sama. Kemudian kelompok 3, Mbak Ulfa? Bagaimana jawabannya Mbak Ulfa? Sama, Bu. Sama. Kelompok 4, Mbak Eki? Jawabannya bagaimana Mbak Eki? Sama, Bu. Sama, berarti semuanya sama jawabannya. Betul ya, ini jawaban untuk LKPD pada permasalahan 1. Jawabannya yaitu ketemu suku ke-20-nya adalah 135. Kemudian lanjut lagi untuk permasalahan yang kedua, kelompok 2. Ayo diwakili sama Mas Alwi. Mas Alwi, monggo Mas Alwi diwakili. Bentar, ya permasalahan yang kedua. Nah, bentar, slide-nya malahan terlewat. Permasalahan yang kedua ya, Mas. Ya, permasalahan yang kedua. Ya, langsung jawabannya saja. Ini permasalahan yang kedua. Monggo Mas Alwi. Baik, Bu. Terima kasih. Masalah yang kedua, diketahui U3-nya sama dengan 8, U7-nya adalah 20. Yang ditanyakan adalah rumus untuk suku ke N. Maka maka UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Maka menjadi U3, kita cari dulu yang U3. U3 sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1 dikali B. Tadi U3-nya sudah dapat yaitu 8, sehingga hasilnya adalah U3 yaitu 8. 8 sama dengan A ditambah 2B. 2-nya didapatkan dari 3 dikurangi 1. Terus nanti persamaan yang keduanya yaitu U7 sama dengan A ditambah
7 dikurangi 1 dikali B. U7-nya tadi sudah didapatkan, yaitu nilainya adalah 20, maka 20 sama dengan A ditambah 6B. Ini dijadikan persamaan yang kedua, sedangkan tadi yang U3 itu adalah persamaan yang ke-1. Untuk mencari nilai B dan mencari nilai A-nya, kita bisa menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Untuk yang pertama, saya menggunakan eliminasi terlebih dahulu, yaitu dari persamaan yang pertama, yaitu untuk U3, yaitu A ditambah 2B sama dengan 8. Sedangkan untuk persamaan yang keduanya adalah didapat dari U7 atau suku ke-7, yaitu A ditambah 6B sama dengan 20. Di sini hanya sama-sama sudah sama koefisiennya, jadi langsung saya operasikan dengan pengurangan. Sehingga A dikurangi A hasilnya adalah 0, sedangkan 2B dikurangi 6B hasilnya adalah negatif 4B, sama dengan 8 dikurangi 20 hasilnya adalah negatif 12. B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4, atau sama aja dengan positif 12 dibagi positif 4. B-nya adalah hasilnya adalah 3, positif 3. Sedangkan untuk memperoleh nilai A-nya, di sini saya institusikan langsung ke salah satu persamaan, di mana di sini saya menggunakannya adalah persamaan yang pertama, sehingga nilai B sama dengan 3, saya substitusikan ke persamaan yang pertama menjadi A ditambah 2B sama dengan 8. A ditambah 2 dikali 3 sama dengan 8, hasilnya adalah A ditambah 6 sama dengan 8, maka nilai A-nya adalah A sama dengan 8 kurangi 6, hasilnya adalah A sama dengan 2. Sehingga dari hasil ini, saya bisa merumuskan untuk rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A-nya tadi sudah diketahui yaitu 2 dan B-nya diketahui 3, maka bisa dimasukkan ke rumus menjadi UN sama dengan 2 ditambah N dikurangi 1 dikali 3, sehingga hasilnya adalah 2 UN atau suku ke N sama dengan 3N dikurangi 1. Begitu Ibu. Mohon masukannya dari teman-teman. Terima kasih Mas Alwi. Ayo anak-anak yang lainnya, ada yang mau menanggapi atau semua jawaban sudah sama seperti jawaban dari kelompok 2 yang diwakili oleh Mas Alwi? Sama semua? Sama, Bu. Ya, sama. Ya, bagus. Sama ya, jawabannya itu tadi dari Mas Alwi, perwakilan kelompok 2, ya sudah terperinci, bagus. Ya, yang lainnya begitu ya, untuk menyelesaikan dari proses diketahui, ditanyakan, kemudian baru dijawab. Terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Kelompok 3-nya, kelompok 3 diwakili oleh Mbak Muflihatul, silahkan untuk masalah kelompok 3, di masalah 3. Ya, silakan dibacakan dulu. Ya. Candi Borobudur memiliki stupa berlubang atau terawang yang terdapat pada teras 1, 2, dan 3 yang membentuk suatu barisan aritmetika dengan jumlah stupa pada teras 3 adalah 16 stupa dan selisih dari setiap teras adalah min 8. Tentukan jumlah stupa berlubang pada teras 1 pada Candi Borobudur tersebut. Ya, hasil permasalahan yang ketiga yaitu diketahui suku ketiga 16, beda min 8, kemudian yang ditanyakan adalah suku pertama.
Dari hasil diskusi kami diperoleh bahwa nilai A yaitu diperoleh hasilnya adalah 32. Karena A sama dengan U1, maka nilai U1 sama dengan 32. Itu Bu, hasil diskusi kami mendapatkan nilai U1-nya adalah 32. Ya, terima kasih. Bagaimana anak-anak yang lainnya? Apakah ada yang mau mengomentari, menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok 3? Sama Bu. Nah, ya bagus. Berarti sudah Sama Bu. Oke, ya. Ini contoh tadi adalah yang disebut sebagai masalah konstekstual, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya, untuk permasalahan yang keempat. Dan kelompok 4 untuk mempresentasikan jawaban yang sudah didiskusikan tadi. Monggo silakan. Diwakili oleh siapa? Mbak Eki atau Mbak Penny yang mau mewakili mempresentasikan? Ibu tawarkan, silakan. Mbak Eki atau Mbak Penny yang mau presentasi? Saya Bu. Silakan yang HP-nya bisa dibuka. Ya, silakan. Mbak Eki ya. Iya Bu. Masalah 4 itu suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit. Ini tadi sempat lama Bu karena bingung itu perusahaannya siapa tadi ya. Jadi di sini diketahuinya kami merumuskan ada U1-nya itu 5.000, bedanya itu setiap tahun turun, berarti bedanya min 80, dan yang dicari adalah produksinya hanya 3.000 atau nilai UN-nya sama dengan 3.000. Yang ditanya pada tahun keberapa, jadi tahun keberapa itu kami misalkan dengan UN. Maka jawabannya adalah pakai rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN-nya itu 3.000, A-nya 5.000 ditambah N-1 dikali min 80. Maka hasilnya 3.000 ditambah 5.000 ditambah min 80N ditambah 80. 3.000 sama dengan 5.000 dikurangi 80N ditambah 80. 80N-nya kami pindah ruas, jadi 80N sama dengan 5.000 ditambah 80 dikurangi 3.000. 80N sama dengan 2080. N-nya sama dengan 2080 dibagi 80, N sama dengan 26. Jadi perusahaan hanya memproduksi 3.000 unit pada tahun ke-26. Demikian Bu. Iya, terima kasih Mbak Eki. Oke. Teman yang lain ya, anak-anak yang lain bagaimana jawabannya? Apakah sama? Sama Bu. Sama, iya. Saya lihat permasalahan keempat kok rada gimana ya? Gimana? Karena setiap tahun itu berkurang. Ya mungkin karena ada masa pandemi jadinya produksinya memang berkurang setiap tahun. Begitu. Itu sudah tadi ada dari pembahasan LKPD, dari permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3, dan permasalahan 4 sudah. Apakah ada yang perlu atau mau ditanyakan anak-anak tentang materi barisan aritmatika sebelum kita membuat kesimpulan? Sudah paham semuanya? Sudah Bu. Ya, Paham Bu. sip, bagus, kalian memang anak-anak yang hebat ya. Setelah kalian sudah paham semua, mari kita buat kesimpulan bersama.
Yang pertama tadi ya, dari barisan. Barisan itu apa sih? Ya, Mbak Melinda, barisan itu apa ya Mbak Melinda? Ya Bu, barisan itu kumpulan bilangan yang disusun menurut pola tertentu Bu. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah barisan bilangan, ada yang dinamakan sebagai barisan aritmatika. Barisan aritmatika apa ya Mbak Pur? Barisan bilangan dengan pola tertentu di mana selisih antar dua sukunya berurutan itu selalu tetap, Bu. Iya, terima kasih. Kemudian, dari tadi sudah ada pengertian, kemudian ada rumus ya. Matematika selalu ada rumus. Ya, selalu ada rumus. Kemudian, rumus barisan aritmatika bagaimana? Ya, rumusan barisan aritmatika. Monggo, yuk siapa yang bisa? Langsung buka mic-nya, dijawab. Ayo Bu. Ya, silakan Mbak Bu. Rumus suku ke N barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, Bu. Iya, betul. Terima kasih. Bisa dijabarkan Mbak Muf itu tentang rumusnya? Bisa Bu. Ya. A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, N itu adalah banyaknya suku, UN adalah simbol dari rumus suku ke N. Iya, sip. Bagus. Terima kasih sekali atas jawabannya anak-anak semuanya. Sudah bisa dimengerti semua ya? Tentang barisan aritmatika. Ibu stop sharingnya dulu. Iya. Setelah ini materi selesai. Besok kita akan ketemu lagi dengan materi deret aritmatika. Silahkan nanti kalian sebelum pembelajaran bisa dibuka lagi ke Google Classroom-nya. Seperti biasa malamnya Ibu sudah menyematkan materi yang ada di situ. Kemudian setelah kita selesai pembelajaran ini, kalian buka kembali Classroom-nya. Di situ ada soal makan di Classroom. Ada soal 5 pilihan ganda dan 1 esai. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu waktunya sampai jam 21.00. Setelah jam 21.00 kalian tidak bisa mengerjakan kembali. Begitu ya anak-anak ya. Tetap semangat. Ya, meskipun kita di era pandemi, tapi tetap harus berprestasi. Ya, prestasi yes, narkoba no, begitu ya. Ya, tetap semangat anak-anak. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap semangat, ya, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga 5M, kemudian tetap cinta NKRI, begitu ya. NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sabar. Terima kasih. Berapa menit Pak? Berapa Bu Melinda?